Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, Instigator 34, ingin mempresentasikan tentang faktor-faktor resiko kekerasan seksual di kampus. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Gilang Arya Prasetya dengan NIM 102052404030. Silakan Lanjut, dilanjut. nama Eh, saya siapa duluan? ya, nama saya Rio Krista Kencana dengan NIM 101082400032. Eh, Perkenalkan nama saya Sevia Nuraini Penusingon. NIM saya 10 30 72 40 0043. Untuk atas nama Fatima Ali di sini ya izin ya Kak, saya mohon untuk waktu pertama. Yang pertama yaitu masalah finansial untuk faktor-faktor risiko kekerasan seksual di kampus. Yang pertama dimulai dari masalah finansial, yang kedua faktor keluarga, ketiga faktor lingkungan, dan yang keempat kurangnya pengetahuan seksual. Ya, masalah finansial. Masalah finansial seringkali berhubungan dengan ketergantungan pada sumber daya tertentu, seperti bantuan keuangan, di mana hal tersebut dapat menciptakan dinamika kekuasaan atau tekanan yang membuat individu lebih mudah menjadi target kekerasan seksual. Kemiskinan atau tekanan finansial juga dapat mempengaruhi akses dan kemampuan individu untuk mendukungan dan melaporkan kejadian kekerasan seksual. Contohnya seperti ini. Ketika misalnya ada oknum yang mengiming-imingkan seorang anak untuk kuliah, namun alasannya sebenarnya bukan itu, namun dia adalah mengincar anak itu untuk sebagai korban pelecehan seksual. Nah, dampak dan solusinya. Dampak dari hal tersebut yang pertama yaitu membuat korban menjadi stres. Yang kedua, menghambat akses ke dukungan dan layanan. Dan yang ketiga, menurunkan kepercayaan korban untuk percaya kepada orang lain. Untuk mengatasi tersebut, yang pertama yaitu menyediakan layanan dukungan bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Dan yang kedua, melakukan kampanye untuk mengurangi pandangan terkait masalah finansial dan kekerasan seksual. Oke, selanjutnya yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga risiko seksual merujuk pada berbagai aspek dalam lingkungan keluarga yang dapat meningkatkan atau mempengaruhi risiko seseorang untuk terlibat dalam perilaku seksual berisiko. Yang pertama yaitu kurangnya pengawasan orang tua. Yang kedua, kehidupan keluarga yang tidak stabil. Ketiga, pendidikan seksual yang tidak memadai. Yang keempat, kemiskinan atau kesulitan ekonomi. Dan yang kelima, norma dan nilai keluarga yang tidak jelas. Nah, dampak dan solusinya ini, dampak itu kehamilan tidak diinginkan di usia muda, apalagi yang kayak seorang mahasiswa kan. Dan yang berikutnya itu penyakit menular seksual, dan yang ketiga pengaruh negatif pada hubungan sosial. Pastinya tentu tidak bagus untuk bersosialisasi di lingkungan mahasiswa gitu kan. Yang keempat, trauma dan stres pasca trauma. Yang kelima itu masalah hukum dan sosial. Nah, solusinya yaitu edukasi seksual dalam keluarga, komunikasi terbuka, pengawasan dan bimbingan, pembentukan nilai dan norma keluarga, dan yang terakhir peran model dalam keluarga. Ya, yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam berisiko kekerasan seksual di kampus meliputi budaya kampus yang kurang mendukung, kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang kekerasan seksual, tekanan dari teman sebaya yang tidak memadai, serta kebijakan dan kepemimpinan yang tidak
Maaf, kepotong. Fasilitas yang tidak memadai, serta kebijakan dan kepemimpinan yang tidak tegas. Semua elemen ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan memperbesar risiko kekerasan seksual. Dampak dan solusinya. Untuk dampak pertama, korban sering mengalami trauma yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan. Dan yang kedua, dapat menyebabkan akademis korban juga dapat terganggu, seperti menurunnya nilai dan juga menurunnya daya ingatan. Yang ketiga, merusak rasa aman dan kepercayaan diri. Sebagai korban, mungkin dia akan merasakan untuk kehilangan kepercayaan diri untuk percaya kepada orang lain. Dan solusinya yaitu yang pertama, meningkatkan fasilitas dan keamanan kampus. Yang kedua, menciptakan budaya yang mendukung kesetaraan dan konsensualitas. Dan yang ketiga, menyediakan konseling yang mudah diakses agar korban dapat mengkonseling dengan orang yang tepat tanpa harus menunggu waktu yang lama. Oh, Silahkan oke. lanjut. Di sini saya sedikit ingin mm, berbagi sesuatu. Di sini ada bagian kurangnya pengetahuan seksual. Kurangnya pengetahuan seksual kita terhadap hal-hal seksual bisa menyebabkan bisa menyebabkan kita tidak bisa membedakan antara tindakan yang tidak sah dan tindakan yang melanggar. Karena di fase ini kita cenderung ingin mencoba atau mengekspor hal-hal yang baru yang belum kita coba, di mana hal tersebut bisa menjerumuskan kita kepada hal yang tidak diinginkan, seperti menjadi korban dan pelecehan seksual kampus. Oke, di sini ada dampak dan solusinya. Eh, untuk dampaknya, kita bisa menjadi target dari mereka yang bersalah. Terus ada juga menyebabkan mental seseorang rusak dan memiliki trauma. Terus ada juga yang membuat individu menjadi menyendiri dan tidak ingin berkumpul bersama. Ada dampak dan terus ada solusinya. Solusinya yaitu apa ini? Meng- mengadakan mengadakan kampanye kesadarannya kesadaran untuk meningkatkan pemahaman tentang kekerasan seksual, berkomunikasi dengan orang yang lebih mengerti tentang hal seputar seksual agar tidak terjerumus. Jadi kurang lebih kesimpulan dari PPT ini yaitu yang pertama, pilihlah lingkungan yang baik karena dengan lingkungan yang baik kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Dan juga kita harus berkonsultasi dengan orang tua jika kita memiliki masalah tentang hal-hal tersebut ya, seperti seputar seksual. Karena dengan berkonsultasi dengan orang tua kita bisa mendapatkan setidaknya wejangan atau nasihat dari orang tua agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok 2 Instigator 34. Mohon maaf jika banyak kurangnya karena kelompok kami terkendala pada device yang sering error. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.